Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Teman-teman, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, sehingga kita bisa bertemu dan belajar bersama dengan baik pada kesempatan hari ini. Teman-teman, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Misalnya kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian seruling yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, gas. Akan tapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, kita coba simpulkan ya, apa itu bunyi? Bunyi adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi juga disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya, sehingga bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media yang menghantarkan. Kemudian yang ketiga, ada pendengarnya. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Oh ya, bunyi sekali lagi juga tidak bisa merambat di tempat yang hampa udara. Tidak ada udara, maka bunyi tidak bisa merambat. Sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garpu tala, alat musik, gamelan, suling, trompet, serta benda-benda lain seperti drum dan beduk yang dipukul sehingga menghasilkan bunyi. Ada beberapa fakta bahwa bunyi itu merambat dari sumber bunyi menuju pendengarnya. Yang pertama, bunyi merambat melalui media udara. Semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap bergema di sekitar kita. Bunyi merambat melalui zat cair. Misalnya suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Bunyi juga merambat melalui benda padat. Misalnya saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan jelas. Bunyi memiliki sifat-sifat. Di antaranya bahwa yang pertama, bunyi adalah termasuk gelombang longitudinal. Maksudnya, gelombangnya yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kemudian sifat yang kedua, perambatannya membutuhkan medium ya. Tadi ada air, udara, dan padat. Kemudian bunyi juga dapat dipantulkan. Ada beberapa jenis bunyi.
Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu di bawah 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Kemudian yang kedua, bunyi audiosonik, adalah bunyi yang mempunyai frekuensi 20-20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Kemudian yang ketiga, bunyi ultrasonik, adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Bunyi atau bisa merambat. Ketika ada trompet ditiup dan gitar dipetik, kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan. Bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui medium udara. Udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis dan suhu medium. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Semakin besar atau meningkat suhu medium, semakin panas, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada suhu medium meningkat, molekul-molekul medium akan bergerak lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumbukan antar partikel medium yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpisah dalam waktu singkat sehingga cepat rambat bunyi akan semakin cepat. Bunyi juga bisa dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi terjadi seperti kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Begitu juga bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Bunyi juga bisa diserap. Bunyi juga dapat diserap. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan radio rekaman gedung bioskop biasanya dilapisi bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Ini di bawah ini adalah beberapa jenis pantulan bunyi. Yang pertama adalah bunyi yang memperkuat bunyi aslinya. Bunyi yang memperkuat ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah seorang yang berada di dalam ruangan kecil atau ketika berbicara akan terdengar jelas. Kemudian pantulan yang berikutnya adalah gaung atau keredam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul terulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi berpantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak, seperti karpet, busa karet, dan gabus. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Ada jenis bunyi yang lainnya. Di antaranya adalah nada. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Yang kedua, desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur.
Dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Warna bunyi atau timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Bunyi memiliki resonansi atau dapat terjadi peristiwa resonansi bunyi. Hal ini atau peristiwa resonansi itu banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhi. Berikut ini adalah contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Resonansi yang menguntungkan yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang. Sedangkan resonansi yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Terima kasih, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.